Shalom saudaraku, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani Tuhan. Pagi ini saya ingin membagikan renungan yang saya beri judul Jesus Factor. Faktor Yesus, kunci kebahagiaan rumah tangga. Saudara yang kukasih dalam Tuhan Yesus, pondasi yang pertama di dalam membangun keluarga adalah jadikan Yesus sebagai dasar cinta kasih membangun keluarga. Saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat concern terhadap keluarga. Keluarga pertama di seluruh muka bumi ini Tuhan yang bangun. Keluarga siapa? Keluarga Adam dan Hawa. Kalau ada lembaga tertua di dunia ini, lembaga tersebut adalah disebut dengan keluarga. Karena keluarga adalah tempat di mana Allah ingin mengejawantahkan, praktekkan cinta kasih di dalam keluarga tersebut. Kalau praktek cinta kasih gagal dalam keluarga, maka semua praktek kasih di luar pasti gagal. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, kunci yang kedua, betapa Tuhan Yesus sangat-sangat perhatikan keluarga adalah mujizat yang pertama. Bukanlah orang mati melihat, orang mati hidup, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan. Mujizat pertama di dalam pelayanan Yesus Kristus adalah mujizat di dalam perkawinan di Kana. Perkawinan itu adalah salah satu cara untuk membangun rumah tangga. Saudara-saudaraku yang kukasihi, Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat seterusnya, Alkitab berkata demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, mau apa engkau daripadaku, ibu? Waktuku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Saudara-saudaraku yang kukasihi, lihat hati Yesus. Saat untuk melayani belum tiba, belum tepat pada waktunya. Dan ketika Yesus diundang, ibunya diundang ke perkawinan pesta di Kana. Yesus ada dalam perkawinan itu, diajak oleh ibunya pula. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah persediaan anggur untuk pesta dalam perkawinan Kana tersebut habis. Dan jikalau ini habis, ini adalah pride sebuah pesta orang Yahudi. Jikalau anggurnya habis, maka keluarga itu atau perkawinan itu akan beroleh malu. Ibunya tahu akan hal itu. Ketika ibunya tahu, dia datang kepada Yesus dan berkata, persediaan anggur mereka habis, anakku. Yesus menjawab mamanya, apa yang engkau inginkan dari aku, Ma? Waktuku belum tiba. Tapi mamanya tidak putus asa. Dia berkata kepada pelayan-pelayan pesta itu, apa saja yang dikatakan Yesus kepadamu, do it, lakukan. Itu kata kuncinya. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu punya waktu untuk memulihkan keluarga. Jikalau pada saat ini ada keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, orang Kristen yang sedang kekurangan anggur, kekurangan kebahagiaan, sedang dalam konflik rumah tangga, sedang diambang perpecahan perceraian. Ingat, Yesus sangat-sangat fokus dan senter pelayanan Tuhan Yesus adalah pemulihan keluarga. Ibu Yesus berkata kepada pelayan tersebut, apa saja yang dikatakannya kepadamu, lakukan. Nah, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, meski waktunya belum tiba, tetapi untuk pemulihan keluarga, Yesus akhirnya bergerak cepat. Dia katakan, apa yang ada padamu? Ada begitu banyak buli-buli. Saudara-saudaraku, di tempat itu ada tempayan untuk mengumpulkan persediaan anggur. Yesus katakan, tuang dengan air. Semuanya tempayan itu penuh. Dan setelah itu cedok. Dan setelah dicedok, pemimpin pesta itu mencicipinya, anggur terbaik.
anggur sukacita. Jadi kalau saat ini ada keluarga-keluarga yang kekurangan anggur terbaik sampai akhir perjalanan rumah tangganya, saudaraku, Yesus ada. Undang dia, minta. Dan setiap saat 24 jam Tuhan Yesus selalu bersedia. Ingat, belum waktunya, Yesus masih datang untuk memulihkan. Untuk rumah tangga tidak ada kata tidak harus dilayani. Hamba-hamba Tuhan harus memiliki fokus pelayanan kepada pemulihan keluarga. Anak-anak, orang tua, suami, istri harus berada dalam ikatan pemulihan keluarga. Sekarang yang terakhir, faktor Yesus di dalam rumah tangga itu sangat penting sekali. Saudaraku, tidak ada yang sukses ataupun berhasil di dalam membangun keluarganya. Kalau kita lihat Alkitab, mulai kitab Perjanjian Lama, Kejadian, sampai kitab Wahyu, saya meneliti tentang keluarga-keluarga. Susah sekali untuk mencari role model di dalam menjadi contoh untuk teladan rumah tangga. Keluarga Yusuf berantakan. Keluarga Daud apalagi berantakan. Keluarga Salomo sangat-sangat berantakan. Saudara-saudaraku, keluarga-keluarga di dalam Perjanjian Lama banyak sekali. Ada perselingkuhan, ada pertengkaran, ada pembunuhan antara kakak dan adiknya, ada kecemburuan dan lain sebagainya. Sulit sekali untuk menjadikan satu contoh sebagai role model keluarga rumah tangga di dalam Alkitab. Saudara-saudaraku, dan saat ini saya juga bisa mengatakan bahwa tidak ada satu lembaga di dunia ini yang bisa ataupun sanggup mengeluarkan bahwa ada sertifikat kalau ikut sekolah pendidikan keluarga maka dia akan lulus menjadi keluarga yang berbahagia. Tidak ada, saudaraku. Karena rumah tangga adalah suatu misteri yang sangat-sangat kompleks. Apa saja bisa jadi masalah, tapi apa saja juga bisa menjadi kunci kebahagiaan rumah tangga. Tapi puji Tuhan, sebagai akhir daripada renungan ini, saya menemukan satu rumah tangga yang dimana bisa dijadikan menjadi role model buat kita. Keluarga itu adalah keluarga Yesus Kristus sendiri. Rumah tangga Yusuf dan Maria. Dan apa kuncinya? Yesus Factor. Yesus adalah kunci kebahagiaan keluarga Yusuf dan Maria. Saudara-saudaraku, ketika malaikat Gabriel memberikan pesan kepada Maria bahwa Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus seorang anak, engkau harus beri nama dia Yesus Kristus. Maka kunci Yesus Kristus, Jesus Factor, yang dikandung sebagai fondasi pembangunan rumah tangga adalah kunci kebahagiaan keluarga kita. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, ketika kunci ini menjadi fondasi kehidupan rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang kuat. Saya kasih contoh bahwa rumah tangga itu kuat. Ketika Yesus menjadi fondasi, dikandung dalam rumah tangga itu, menjadi dasar bangunan keluarga itu, bukan berarti rumah tangga itu tidak memiliki masalah. Masalah dalam rumah tangga adalah cara untuk menguji kekuatan rumah tangga itu bahagia apa tidak. Yang pertama adalah masalah ekonomi. Keluarga Yusuf dan Maria mengalami masalah ekonomi. Hampir semua rumah tangga di dunia ini akan mengalami masalah ekonomi. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin orang-orang bahwa kalau dia berumah tangga dia langsung menjadi orang kaya. Kadang-kadang berawal dari hal-hal pembangunan di mana mereka mulai dari nol, dari masalah ekonomi. Yusuf dan Maria juga mengalaminya. Mengapa? Karena Roh Kudus datang kepada mereka dan Maria mengandung oleh Roh Kudus. Pertama-tama mereka harus lari ke Mesir. Kenapa? Karena Kaisar Agustus ingin membunuh setiap anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Artinya apa? Artinya ujuk-ujuk Yusuf dan Maria harus berangkat ke Mesir. Ketika mereka berangkat ke Mesir, mereka tidak memiliki apa-apa. Salah satu alasan yang menurut saya mengapa mereka harus menginap di kandang domba oleh karena mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya kesempatan untuk mempersiapkan perjalanan itu. Karena hal itu luar biasa. Coba saudara bayangkan. Setiap malam ada teriakan tangisan bayi yang mati dibunuh. Sangat mencekam sekali.
Karena sangat mencekam, maka saya harus mengatakan bahwa kebatinan pada saat itu mereka harus lari cepat-cepat. Mereka harus buru-buru pergi dan mereka tidak memiliki persiapan yang cukup. Berarti mereka mengalami masalah ekonomi. Di dalam perjalanan mereka ke Mesir, akhirnya mereka harus menginap di kandang domba. Karena penginapan selain juga alasannya penginapan penuh, musim dingin dan lain sebagainya. Tapi masalah ekonomi menjadi masalah yang utama. Adakah saudara menemukan bahwa Yusuf dan Maria bertengkar oleh karena masalah ekonomi? Tidak. Saya baca Alkitab, tidak ada hal itu terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, karena Yesus adalah faktor pondasi pembangunan rumah tangga. Yang kedua, masalah pendidikan anak. Usia 12 tahun, ketika Yesus menjadi kanak-kanak, dia hilang selama 3 hari. Orang tuanya sangat gelisah. Ketika kegelisahan itu terjadi, mereka kembali mencari pulang ke Yerusalem. Yang terjadi, Yesus mengajar di Yerusalem, mengajar orang-orang. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, ketika Maria dan Yusuf bertanya, "Hai anakku, mengapa engkau berbuat demikian? Ayah dan ibumu sangat cemas terhadap engkau." Yesus menjawab, "Siapakah ayahku, siapakah ibuku? Mengapa engkau cari aku di sini?" Sangat-sangat melukai hati orang tua jikalau dia tidak mengerti rencana Allah. Tetapi Yusuf dan Maria menyimpan itu di dalam hati mereka. Mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Masalah keluarga bukanlah alasan untuk perpecahan. Masalah keluarga adalah alasan untuk mempererat cinta kasih. Selama Yesus Kristus ada dalam keluarga, bahagialah keluarga itu. Sebagai ayat penutup, Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14, Alkitab berkatakan, di atas semuanya itu, jadikanlah kasih. Kasih adalah mengikat, menyempurnakan, dan menyimpulkan. Kasih membangun. Kasih Kristus adalah faktor kebahagiaan keluarga kita. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu, selamat berbahagia, selamat dipulihkan Tuhan, selamat melayani Tuhan. Haleluya, amin.